Halo, 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 halo. Apa kabar semuanya? Maaf nih, lagi banyak kesibukan jadi baru bisa update lagi. Dan memang suara saya lagi serak. Oke, di depan saya adalah ayam yang sangat hype di forum audio di global maupun di sini. Brand audio baru dan kalau tidak salah hanya ngeluarin satu ayam saja. Ya, ini dia. Hajison Heart Mirror. Tapi sebut saja Hajison biar gampang. Nah, ayam ini saya beli di Keep Hi-Fi. Jadi sebelumnya thanks dulu nih buat Keep Hi-Fi yang sudah ngasih diskon. Nah, jika teman-teman mau beli ayam ini dan sulit menemukannya, belinya ke keephifi.com saja. Dan linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi apakah kualitas audio Hajison ini memang sangat baik? Simak ulasan saya selengkapnya. Untuk boxnya cukup mewah dan lumayan gede. Dan isi packagingnya juga oke. Isinya selain sepasang shell dan kabel, juga ada ear tips 2 set, hitam dan putih. Juga dikasih hard case yang cukup bagus dan kuat. Jadi untuk packagingnya ini termasuk bagus. Nah, untuk speknya Hajison ini menggunakan single dynamic driver, alias satu driver dinamik saja, dengan karbon nano coating atau CNC dengan ukuran 10 mm. Bahan housingnya menggunakan full metal sehingga kesannya sangat solid, tapi ini mudah kena goresan. Ukuran housingnya juga kecil, di bawah housingnya KZ-TDX. Dan bentuk housingnya saya sangat suka. Sudut-sudutnya yang tajam tapi waktu dipegang masih nyaman. Gak kerasa tajam kayak housingnya CCA C12. Kemudian ear tipsnya juga lembut, tapi saya lebih suka yang hitam. Dan nozzle-nya juga nggak kependekan, pas banget untuk telinga saya. Nah, untuk kabelnya menggunakan bahan silver plated. Kemudian konektornya menggunakan 2 pin, 0,78 dengan tipe lurus. Untuk splitter housing jack menggunakan bahan sejenis metal, dan jacknya dibuat L-shape. Jadi untuk build quality housing dan kabelnya ini cakep. Kemudian untuk fittingnya ini sangat pas di telinga saya. Tingkat kedapnya juga bagus. Ngomongin fitting, sebelumnya saya nobatkan TRN CS1 dan KZ-TDX yang paling oke fittingnya. Tapi kali ini saya nobatkan Hajison ini yang paling the best. Fittingnya untuk saat ini di telinga saya. Oke, sebelum bahas kualitas audionya, Hajison ini cukup berat di drive, tapi nggak seberat Moondrop SSR. Jadi Hajison ini di tengah-tengah istilahnya. Contoh saja di Hibi R3 PS saya ini, KZ-ZEX paling mudah di drive. Cuma butuh volume 39-40% dari total 100. Dan Moondrop SSR butuh 60%. Nah, Hajison ini butuh 45-50% saja. Dan ini tesnya menggunakan lubang jack 3,5 mm nya, bukan di jack balance-nya. Jadi di smartphone juga sebenarnya masih oke untuk di play langsung. Tapi katanya Hajison ini bakal keluar lagi potensi audionya jika menggunakan ampli. Entahlah, saya belum coba. Oke, lanjut bahas sound quality-nya. Untuk tonalnya ayam ini netral dengan sentuhan bright, atau bisa dibilang netral to bright. Untuk timbre-nya cukup natural dengan tipikal suara yang agak-agak tipis. Saya nggak merasa ada kesan metalik di sini. Untuk bagian low-nya, nah, ini salah satu ayam dengan bass yang linear. Bass Hajison ini dibuat flat, memang gak datar banget tapi sangat mendekati. Untuk kuantitasnya bisa dibilang tipis, tapi juga bisa dibilang cukup. Namun untuk kualitasnya sangat baik. Speednya cepat dan tight dengan decay yang pendek. Kemudian tingkat pancinya dan dampaknya lumayan terasa. Tapi deepnya kurang dan rumble-nya hampir tidak terasa. Ini mirip dengan bassnya Moondrop SSR. Tapi di SSR lebih ada punch-nya. Lebih ada tonjokannya dibanding bassnya Hajison ini. Lanjut ke bagian frekuensi mid. Hajison ini midnya bening dan transparan, namun agak tipis. Kemudian vokalnya clean dan agak tipis juga. Tapi posisinya nggak mundur. Di telinga saya pas aja di tengah. Untuk vokal cewek kesannya bright dan agak tipis juga. Jadi untuk lagu-lagu J-pop agak kurang cocok. Soalnya agak nyemprot dan ada sibilan juga. Namun untuk vokal laki-laki oke lah. Kemudian di bagian upper beat-nya saya nggak merasa ada picky yang berlebih. Cukup aman.
Tapi untuk keseluruhan, vokalnya memang bukan yang spesial. Moondrop Quarks, Blonde BL03, Blonde BL Max masih lebih cakep vokalnya. Bahkan Moondrop SSR masih sedikit lebih oke vokalnya, walaupun lebih sauti dan sedikit lebih sibilen. Lanjut ke bagian frekuensi high-nya. Nah, ini salah satu keunggulan Hajison. Treble-nya bening dan sangat detail. Bahkan micro detailnya terasa pada muncul. Moondrop SSR yang bulan lalu saya ulas detailnya udah cakep. Nah, ini lebih bagus lagi, lebih detail lagi. Ekstensi treble-nya juga sangat baik. Begitupun dengan clarity-nya juga sangat baik. Kemudian bunyi cymbal dan hi-hat-nya juga bening. Gak ada kesan kasar. Tune-nya juga cukup natural, gak sampai kerasa metalik. Poinnya adalah, walaupun treble-nya extend dan cukup attack, tapi masih bening dan gak kerasa tajam atau nyakitin. Pada bagian teknikalitasnya, nah ini nih, yang paling saya suka dari Hajison ini. Tekniknya sangat baik, dan mungkin salah satu yang terbaik di kelas 1 jutaan. Nah, IM ini punya transient yang sangat baik dan cepat. Sound stagingnya luas, depth atau kedalamannya juga berasa, dan separasinya sangat rapi. Kemudian imaging atau positioningnya juga sangat baik, jelas dan lebih akurat. Kesimpulannya simple dari saya. Hajison Hot Mirror ini salah satu the best IM di kelas 1 jutaan. Ya karena IM ini punya build quality yang baik. Kabelnya juga bagus dan packagingnya yang oke. Tapi utamanya punya sound quality yang terbilang mewah di kelasnya. Punya tona yang bagus dengan teknikalitas yang sangat baik. Jadi IM ini sangat layak untuk dimiliki dan dikoleksi. Terutama buat teman-teman pecinta treble nih. Kemudian untuk pecinta musik rock dan metalan, juga lagu-lagu sejenisnya. Buat saya pribadi ini sangat nikmat ketika mendengarkan lagu-lagu baby metal, A7X, My Chemical Romance, Dream Theater, Metallica, Within Temptation, bisa sampai Burger Kill. Tapi buat pop, J-pop akustikan juga masih oke, walaupun memang bukan spesialnya. Tapi tetap, Hajison ini bukan tanpa kekurangan. Seperti yang sudah saya sebutkan, housingnya mudah kena goresan, jadi kudu apik banget supaya kinclong terus. Kemudian sub-bass dan dampak bassnya kurang berasa, dan vokalnya ada sibilen. Juga bagi saya vokalnya terlalu bright, kurang warm istilahnya, atau butuh sentuhan kehangatan. Oke, itu saja ulasan dan opini saya mengenai Hajison HM ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.